Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah, tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang pada hari ini telah menganugerahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang banyak, nikmat berupa umur atau waktu, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kemudahan untuk mencari ilmu. Semua itu Allah anugerahkan kepada kita. Makanya jangan pernah bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Untuk apa kita bersyukur, Ibu? Halo? Untuk apa, Ibu? Terima kasih kepada Allah. Ya, di antaranya itu, ya. Kita bersyukur kepada Allah itu, ya. Tujuan yang salah satunya di antaranya adalah supaya hati kita menjadi tenang. Ya, Bu. Dengan kita bersyukur, maka semua yang telah Allah anugerahkan itu, ya, kita jadikan sesuatu atau pemberian yang Allah berikan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kita tidak melihat orang-orang yang dianugerahkan nikmat selain kita, Ibu, ya. Kita tidak melihat tetangga kita yang punya mobil, kita tidak melihat tetangga kita yang punya motor, atau kita tidak melihat tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita yang punya apa-apalah itu, ya. Tetapi kita selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga hidup kita menjadi tenang, Ibu, ya. Nah, setelah kita mendapatkan ketenangan itu, ya, maka kita akan lebih mudah untuk mengenal Allah. Betul, Ibu? Ya. Insya Allah ibu-ibu yang ada di sini semuanya sudah mengenal Allah. Betul, Ibu? Kenal gak sama Allah, Bu? Hah? Kenal ya sama Allah, ya? Insya Allah semuanya kenal. Jangan sampai kita mengaku umat Islam, mengaku orang Muslim, ya, tetapi kita tidak mengenal Allah atau tidak berupaya sedikit pun untuk mengenal Allah. Ya, Bu. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini, ya, sudah berupaya keras untuk mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah itu
ketenangan akan kita raih, akan kita dapatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Bu. Syukur itu apa sih Bu? Ada yang tahu? Nikmat Allah itu banyak. Ya, tadi udah disebutkan, ada nikmat berupa waktu, ada nikmat berupa kesehatan, ada nikmat berupa ilmu, ya Bu. Iya nggak? Ya Bu. Nah, bersyukur itu sebenarnya apa? Dari nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Gimana Bu? Ada yang tahu? Menerima tadi dari Allah. Ya, ada yang lain? Hah? Mengakui kebesaran Allah. Ada yang lain? Terima kasih kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Apakah cukup dengan alhamdulillah itu bersyukur? Syukur itu adalah menggunakan ya segala fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita ya untuk jalan kebaikan. Kita sudah diberi nikmat berupa usia. Ada yang umurnya 30 tahun di sini. Ada yang 20 tahun. Ada yang 40 tahun. Bahkan mungkin ada yang 50 tahun di sini. Ya Bu ya? Ada ya Bu? Bahkan lebih. Ya. Nah, cuman dari waktu yang udah Allah berikan itu, ya, berapa banyak waktu yang sudah kita jadikan rasa syukur kepada Allah? Sudah berapa banyak waktu, ya Bu ya, yang kita pergunakan untuk mengenal Allah? Karena tujuan kita hidup ini diantaranya adalah untuk mengenal Allah, Sang Pencipta kita itu. Halo? Ya Bu ya? Nah, hari ini kita akan membahas salah satu surah yang sudah kita bahas pembukaannya kemarin, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, ya Bu. Nah, di surat ini ya, kemarin sudah kita jelaskan dikelompokkan ya menjadi dua, ya. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk hambanya atau untuk kita, ya Bu ya. Nah, di ayat yang pertama ini termasuk golongan surah untuk Allah. Ayat untuk Allah. Artinya ayat ini adalah salah satu ayat bagaimana cara kita untuk mengenal Allah. Ya Bu, bunyinya bagaimana Ibu? Ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat pertama Ibu. Ayat pertama. Saya tidak minta ayat kedua ya. Saya tidak minta yang kedua ya. Saya tidak minta yang kedua ya Bu. Yang kedua itu bahaya Bu kalau dibawa ke rumah Bu. Iya Bu. Yang kedua itu madu. Iya kan Bu? Ya, saya minta ayat yang pertama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya apa Bu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, demikian redaksi terjemahannya, ya. Allah memulai kitabnya, ya. Kitabnya apa? Al-Quran. Dimulai dengan bacaan basmalah. Surahnya dimulai surah Al-Fatihah. Ya, bacaan yang dimulai adalah basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacaan basmalah ini adalah adab atau bimbingan pertama yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Halo? Ya. Sekali lagi saya ulangi, ya, basmalah ini adalah adab atau bimbingan pertama yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Tahu wahyu pertama itu bunyinya bagaimana? Iya. Surah apa Ibu? Surah Al-Alaq. Ya. Bunyinya adalah Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan menyebut nama Tuhanmu. Di situ
redaksinya adalah Rob. Rob diterjemahkan itu adalah Tuhan, ya Bu ya. Nah, itu adalah adab pertama atau bimbingan pertama Allah kepada Rasulullah. Ya. Jadi di dalam memulai segala aktivitas, di dalam segala memulai suatu pekerjaan, maka adabnya adalah membaca bismillah atau menyebut nama Allah. Ya. Permulaan ini sesuai dengan kaidah utama ajaran Islam yang menyatakan bahwa Allah adalah Al-Awwal. Betul? Allah adalah Al-Awwal wa Al-Akhir wa Al-Zahir wa Al-Batin. Allah itu adalah yang awal, yang pertama. Jadi sebelum ada makhluk satupun di muka dunia ini, di muka bumi, di alam raya ini, ya Bu ya, maka Allah itu yang duluan dan Allah pula yang terakhir. Ya, nanti ketika semua makhluknya dibinasakan oleh Allah, maka hanya tinggal Allah saja. Ya Bu, Allah juga adalah Az-Zahir, artinya berwujud. Apa wujudnya? Ya, ciptaannya Allah itu saja sudah berwujud. Ada wujudnya ciptaan Allah? Banyak. Ini ibu-ibu yang di hadapan saya ini semua berwujud. Kalau tidak ada wujudnya, hanya suaranya, saya lari. Saya takut ngomong sama. Ada ketawa tapi nggak ada orangnya, saya takut. Ya Bu ya. Nah. Makhluknya saja ada wujudnya, tentu penciptanya juga ada wujudnya. Tetapi bagaimana wujud Allah, bagaimana zatnya Allah, itu tidak usah kita pikirkan. Kita cukup meyakini bahwa Allah itu ada zatnya, ada wujudnya. Ya. Allah juga di sini al-batin. Batin itu artinya apa? Tersembunyi. Ada hijab-hijab, ada apa? Penutup sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Ya. Nabi Musa saja ketika meminta untuk melihat Allah, belum dilihatkan, baru akan dilihat, ya. Dia sudah pingsan. Ya. Jadi Allah di sini, ya, al-batin, yang tersembunyi. Baik. Nah, darinya atau dari Allah semua wujud memperoleh wujudnya. Semua makhluk itu ada wujudnya, Bu? Ada. Wujudnya itu diperoleh dari Allah. Dan darinya pula bermula segala sesuatu. Ya. Darinya bermula segala sesuatu. Yakin nggak Ibu nih? Yakin dong, harus yakin ya. Nah, dengan namanya segala sesuatu harus dimulai. Dengan namanya atau dengan nama Allah, segala sesuatu itu haruslah dimulai. Dan dengan namanya juga terlaksana segala sesuatu. Makanya kita, ya, sebelum memulai aktivitas, kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan basmalah. Ya, sekarang apa sih makna daripada basmalah itu? Ya, maknanya kalau kita mau bahas secara rinci itu akan panjang sekali. Tapi kita berusaha sedikit demi sedikit, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu sehingga kita lebih bisa mengenal Allah. Kalau bisa mengenal Allah, maka kita akan lebih mudah untuk mensyukuri segala nikmat Allah. Baik, kita mulai, ya. Bismillah atau basmalah itu dimulai dengan huruf ba. Betul nggak, Bu? Coba dilihat, betul ya? Huruf ba. Ba di situ dibaca bi. Kan bismillah. Dibaca bi, ya. Diterjemahkan, ya, di dalam terjemahan-terjemahan itu bi itu diterjemahkan sama dengan, ya, sama dengan. Ya, artinya bi itu dengan. Nah, gitu ya, Bu ya. Nah, mengandung satu kalimat atau satu kata yang tidak terucap tetapi terlintas di dalam benak. Dengan, ya. Tidak diucapkan tetapi terlintas di dalam benak. Ya. Nanti kita akan jelaskan berikutnya. Baik. Nah, dalam memulai pekerjaan,
dengan nama Allah, maka pekerjaan tersebut akan mempunyai nilai di hadapan Allah. Misalnya tadi kita mulai kajian ini dengan bacaan basmalah, betul nggak tadi? Ya, maka dengan bacaan basmalah tersebut diharapkan segala pekerjaan, segala kegiatan yang kita lakukan itu mempunyai nilai di hadapan Allah, menjadi baik dan terhindar dari hawa nafsu. Ibu, sekarang saya tanya, ada nggak orang yang mau minum bir baca bismillah? Hah? Kalau kita mulai kajian baca bismillah, kita mau makan baca bismillah, ibu ya. Mau apa lagi? Pokoknya segala aktivitas baca bismillah. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang mau minum bir itu baca bismillah? Insya Allah tidak ada. Ya, yang nggak mungkin. Ada waktu itu ya di YouTube saya lihat ya video orang mau makan babi itu baca bismillah. Ya, itu mengolok-ngolok ya, mengolok-ngolok agama kita, agama Islam. Mengolok-ngolok bacaan atau kalimat basmalah tersebut. Akhirnya apa yang dia dapat? Dia dimasukkan dalam penjara. Ayo Bu ya. Nah, karena agama itu bukan untuk diolok-olok, bukan untuk gurauan. Ya Bu ya. Nah, saya rasa tidak ada pencuri yang mau melakukan aksinya mencuri. Nggak mungkin dia baca bismillah. Mungkin nggak Bu? Nggak mungkin. Karena di dalam kegiatannya itu ada dorongan hawa nafsu. Ya, atau orang yang mau melakukan maksiat lainnya kepada Allah. Nggak mungkin dia baca bismillah. Bismillah itu dilekatkan pasti dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau bernilai baik. Ya, maka dimulai dengan bismillah. Ya. Baik. Ada pula yang mengkaitkan kata bi dengan kekuasaan. Nah, ada yang berkata bahwa kata bi di dalam bismillah itu berkaitan dengan kekuasaan. Seakan-akan ya, pengucap basmalah menyadari bahwa pekerjaannya yang dilakukan tak lepas dari kekuasaan dan pertolongan Allah. Seakan-akan dia berkata seperti itu. Padahal tidak dikatakan. Ya, tidak dikatakan, tapi seakan-akan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan itu tak lepas dari kuasanya Allah. Pernah nggak Ibu melakukan ujian, misalnya ujian sekolah atau ujian mau bekerja, melamar pekerjaan begitu ya, begitu dites, mau tes wawancara atau tes tertulis, Ibu baca bismillah nggak? Pasti Ibu baca. Misalnya mau tes PNS gitu ya, misalnya ya, dulu mungkin ada yang PNS di sini ya, pasti dimulai dengan bismillah. Karena dengan bacaan bismillah kita berharap pertolongan dari Allah. Ya, kita berharap supaya ujian atau pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi mudah atau dimudahkan oleh Allah. Karena kita menyadari, Bu, bahwa diri kita ini lemah. Betul nggak, Bu? Ada yang merasa kuat di sini? Ada nggak? Kita manusia ini diliputi dengan kelemahan. Ya, tidak ada kemampuan apa-apa kecuali dengan pertolongannya Allah. Makanya setiap kita melakukan pekerjaan atau hal-hal penting pasti dimulai dengan bismillah. Ya. Dan ini hanya dilakukan bagi para pengenal-pengenal Allah. Kalau orang yang tidak kenal Allah, insya Allah tidak akan melakukannya. Orang yang sudah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal zatnya Allah, ya Bu ya, maka dia pasti memulai sesuatu itu dengan bismillah. Dia sadar dirinya itu bukan apa-apa, dirinya kecil, ya, ilmu pengetahuan yang diperolehnya itu tidak seberapa, kecil, ya. Makanya dia butuh bantuan, dia butuh kekuasaan atau menghadirkan kekuasaan Allah di dalam kegiatannya agar semuanya bisa terlaksana dengan baik, ya. Kita bisa hadir di sini juga itu karena kuasa Allah. Ya, bukan karena kehendak dan kemauan kita. Ya, kita mau, tetapi kalau Allah kasih sakit, bisa kita ada di sini? Nggak bisa, ya Bu ya. Semua tak lepas dari kuasanya Allah. Halo? Wah.
kok kayaknya tegang benar hari ini. Selalu tegang. Saya kalau udah dilihatin jadi piye gitu. Bu. Ya, kita lanjutkan. Setiap perbuatan penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatan itu tidak sempurna atau cacat. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh As-Suyuti. Perawinya sampai kepada sahabat Abu Hurairah. Ya, setiap perbuatan penting yang tidak dihadirkan atau tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatan itu atau perbuatan tersebut tidak sempurna atau cacat. Ya, ya Bu. Kita tentu semua yang kita lakukan ini kita pingin bernilai kekal di sisi Allah. Betul nggak Bu? Ya, semua yang kita lakukan punya nilai di hadapan Allah. Kita makan, kita minum, kita belajar, kita berjalan, kita berpindah, ya, atau bahkan kita diam, ya, kita ingin semua itu bernilai di hadapan Allah. Betul atau betul? Betul. Nah, untuk bisa bernilai di hadapan Allah, maka kegiatan tersebut harus dimulai dengan bismillah. Allah saja memulai kitabnya dengan bismillah. Ya Bu ya? Nah, baik. Sekarang kita lanjut kembali. Nah, setelah bi, yaitu ada kata isim. Bismi. Itu ada kata isim. Ya. Kata isim terambil dari kata asumu dan asimah. Asumu artinya tinggi dan asimah artinya tanda. Ya Bu, isim kan bismi. Bi terus ismi. Ismi ya itu diterjemahkan dengan nama, ya. Diterjemahkan di terjemahan-terjemahan itu nama, ya. Itu terambil dari kata asumu yang tinggi dan asimah yang artinya tanda. Ya, karena nama ini menjadi tanda bagi sesuatu. Betul tidak, Bu? Nama itu menjadi tanda bagi sesuatu. Kita bisa mengenal seseorang dari namanya. Ya, Ibu kenal saya karena saya punya nama. Ya, coba dibayangkan kalau kita nggak punya nama. Pernah dibayangkan? Tentu akan bingung mau memanggil ibu ini, ibu itu segala macam. Ini ibu yang berkerudung hitam, hitam semua kerudungnya. Ya, nama itu adalah tanda bagi sesuatu. Betul? Betul. Nah, sekarang apa gunanya kata isim disisipkan di dalam bacaan bismillah tersebut? Ya. Nama itu menggambarkan substansi sesuatu. Substansi itu artinya isi sesuatu, ya. Jika dikatakan dengan nama Allah, maksudnya adalah dengan Allah. Kata isim berfungsi sebagai penguat, ya. Maka harfiahnya tidak dimaksudkan di sini. Ya, kata isim juga itu sababiyah. Ya, sababiyah itu artinya sebab. Ya, kita melakukan sesuatu itu disebabkan apa? Ya, dalam hal ini disebabkan karena Allah. Ya. Az-Zamarkasi dan banyak ulama tafsir mengemukakan bahwa orang-orang Arab dahulu sebelum Islam, ya, dalam memulai pekerjaan selalu menyebut nama Tuhan mereka. Orang-orang Arab zaman dahulu itu, ya, itu sebelum memulai pekerjaan selalu menyebut nama Tuhan mereka. Siapa nama Tuhannya? Ya, berhala-berhala itu. Lata, Uzza, ya. Bismi al-Lata, Bismi al-Uzza, begitu. Orang-orang zaman dulu. Ada suatu cerita, ya. Pada saat Rasulullah di usia 12 tahun, itu diajak berdagang oleh siapa, Bu? Oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib, ya. Diajak berdagang, ya, pergi ke negeri Syam. Suatu ketika, ya, dia melewati sebuah kuil, ya, kuil atau apa, atau gereja lah gitu, ya, tempat pendeta Nasrani yang bernama Bahira, ya. Karena Bahira sebelum kedatangan orang-orang ini,
pernah bermimpi. Dia bermimpi bahwa ada calon nabi atau calon rasul ya yang datang melewati kuilnya. Itu dinaungi dengan awan. Maka berhari-hari dia menunggu kedatangan musafir ini ya, kafilah ini ditunggunya. Nah, pada suatu hari datanglah rombongan Abi Thalib dan kafilahnya itu bersama Rasulullah, ya Bu ya. Dia melihat tanda-tanda seperti apa yang ada dalam mimpinya itu. Dilihatnya Rasulullah dan kafilahnya itu dinaungi dengan awan, ya. Kemudian dia menyuruh orang-orang yang dalam kuil itu supaya memanggil kafilah itu untuk diundang makan. Diundang makan. Karena dia penasaran. Nah, penasaran dengan siapa sih Rasul atau utusan Allah berikutnya? Ya, karena di dalam kitabnya itu sudah dijelaskan bahwa suatu ketika akan datang Rasul atau Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Ya, Bu. Nah, maka diundangnya lah orang-orang itu. Singkat cerita, orang-orang itu datang, duduk, ya. Tetapi Nabi Muhammad karena usianya masih 12 tahun, dianggap anak-anak, tidak diajak makan. Karena adatnya orang Arab pada zaman dulu, ya, ketika undangan makan itu tabu lah, membawa anak-anak. Jadi yang hadir itu yang udah usia dewasa saja. Kemudian diperhatikan oleh Bahira nih, pendeta tadi ini. Diperhatikan satu persatu orang-orang kafilah itu. Tidak ada ya tanda-tanda kerasulan gitu ya. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang ini, apakah semua yang jadi anggota kafilah kalian ini sudah hadir di sini, katanya gitu. Sudah, katanya. Kecuali satu orang anak kecil, katanya, yang berusia 12 tahun. Kenapa tidak diajak ke sini, katanya. Kemudian ya, singkat cerita, orang-orang ini berkata, ya, demi Lata dan Uzza, katanya kan, kami merasa malu, ya, akibat Muhammad tidak dihadirkan di sini. Maka dihadirkanlah Rasulullah ke situ, ya Bu ya. Kemudian setelah dihadirkan, diajak sama Bahira ke dalam. Kemudian ditanya dengan Bahira ini, dengan pendeta ini, ya, dengan nama Lata dan Uzza, dia memulai perkataan seperti itu, ya. Aku ingin melontarkan pertanyaan kepadamu. Rasulullah yang saat itu berusia 12 tahun, ya, yang belum memperoleh kerasulannya, dia merasa kecewa. Dia mengatakan bahwa demi Allah, katanya, aku sangat membenci nama yang engkau sebutkan tadi barusan itu. Kalau pertanyaan-pertanyaanmu itu ingin aku jawab, kata Rasulullah, jangan kau sebutkan dua nama yang aku benci itu, kata Rasulullah. Nah, kemudian Bahira ini karena Rasulullah sudah mencontohkan demi Allah, katanya, maka dia mengucapkan demi Allah, aku akan bertanya kepadamu. Kemudian ditanyalah serentetan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tanda-tanda kerasulan. Ya, diantaranya bagaimana cara tidur Rasulullah, ya, bagaimana kesehariannya, apakah dia anak yatim atau bukan, ya Bu ya. Kemudian dibuka bajunya, dilihat ada tanda Rasul di belakangnya nih, bulatan hitam seperti bekam itu, Ibu ya. Nah, itu dilihatnya, kemudian dia makin yakin bahwa Muhammad ini adalah Rasul atau utusan Allah. Karena tanda-tanda kerasulan itu ada di belakangnya. Kalau sekarang ada tanda bekam di belakangnya, itu bukan Rasul. Ya Bu? Ya, itu orang sakit, demam, masuk angin, ya Bu ya. Bukan tanda kerasulan. Karena Rasul itu sudah terakhir turun Nabi Muhammad. Ya, tidak ada lagi Rasul-Rasul. Kalau ada tanda bekam, ya itu masuk angin dia. Bukan tanda kerasulan, ya Bu ya. Oke, kita intermezzo. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi orang-orang Arab dulu itu selalu mengungkapkan bahwa sebelum memulai pekerjaan selalu menyebut nama Tuhannya tadi, ya Bu ya. Nggak fokus nih, nggak fokus gara-gara tanda bekam tadi itu ya. Jangan nanti pulang dilihat pula suaminya belakang, wah ini Rasul nih katanya. Oh gila itu ya. Nggak mungkin. Ya. Nah, kita kembali lagi ya. Menurut Syekh Thohir Ibnu Ashur, yaitu seorang ulama dari Tunisia, ya, beliau mengatakan bahwasannya penyisipan kata isim yang berarti nama itu mempunyai makna tersendiri, ya.
Setiap aktivitas yang bertujuan meraih keberkahan Allah selalu disusun dengan kata isim. Saya ulangi, setiap aktivitas yang bertujuan meraih keberkahan Allah itu disusun dengan menggunakan kata isim. Seperti bismillah tadi. Nah, juga ada contoh lainnya, yaitu di surah Al-An'am ayat 118. Coba ibu buka. Halo, masih bisa buka Qurannya? Masih ada tenaga? Masih, insya Allah ya Bu ya, karena udah baca bismillah. Jadi tenaga dan energi yang dicurahkan itu insya Allah dapat keberkahan Bu. Nah, saya minta tolong dibacakan surah Al-An'am ayat 118. 100. Baca yang ada mic. Ayo, mic-nya di mana? Ya. Ayat terakhir. 118. Ya, silakan Ibu. Baca Mbak. Ulangi Bu. Fakulu mimma Oke, artinya makanlah dari apa dari hewan yang ada di hadis tadi disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Oke. Maka makanlah binatang-binatang atau hewan yang halal yang ketika disembelih itu disebut nama Allah, ya. Jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya, ya Bu ya, beriman kepada ayat-ayatnya. Nah, itu disebutkan kata isim. Ya, kata isim yang bermakna nama. Ya Bu ya. Nah, jadi dalam menyembelih hewan supaya mendapat keberkahan itu harus disebutkan nama Allah. Ya. Harus disebutkan nama Allah. Biasanya kalau yang tukang-tukang sembelih itu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ketika, atau Bismillahirrahmanirrahim Akbar ketika apa, kayak waktu mau apa kurban tuh, Bismillahirrahmanirrahim Akbar baru disembelih. Ada nama Allah disebutkan di situ, disertakan. Ada kata isim di situ. Ya. Selanjutnya ya, juga terdapat di surat Al-Alaq tadi ayat pertama, surah ke-96 ayat pertama, Iqra bismi. Ada bismi ya, disebutkan di situ. Ya. Artinya ya, dalam memulainya, dalam membaca ini supaya mendapat keberkahan dari Allah, maka sebutkan namanya Allah. Nah, lalu bagaimana kalau tidak disertakan dengan isim, ya? Nah, tidak disertakan nama isim itu, ya, menyertakan nama isim itu mengharapkan keberkahan Allah. Tetapi ketika tidak disebutkan isim, maka itu yang diharapkan adalah pertolongan atau kekuasaan Allah hadir di dalamnya. Ini sesuai di dalam beberapa ayat di dalam Quran. Ya, jika tidak menggunakan kata isim, maka yang dimaksud adalah zatnya Allah. Di dalam surah Al-Waqiah contohnya, ayat 74. Bisa dibacakan tolong. Ini kita agak ini ya Bu ya, agak sedikit serius sedikit. Ayat 74. Surah Al-Waqiah, surah ke-56. Mohon dibantu. Silakan Bu. Siapa yang ingin membacanya? Baca Mbak, baca Mbak. Baca dapat keberkahan loh. Ayo baca.
Iya. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Besar. Baik. Nah, ya. Di situ adalah perintah untuk mengucapkan subhanallah. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, Bu ya. Itu tidak disisipkan isim. Ya. Fasabbih tidak disisipkan kata isim. Ya. Nah, ini dimaksud supaya zatnya Allah itu hadir di situ. Ya, Bu. Nah, kemudian juga ada di dalam surah Al-Insan ayat ke-26, surah Al-Insan surat ke-76 ayat 26. Di situ juga ada perintah mensucikan zat Allah. Ya, Bu ya. Nah, itu diantaranya. Nah, maka Syekh Thohir Ibnu Ashur ini menyimpulkan setiap hal yang diharapkan darinya keberkahan Allah atau demi karena Allah, maka disisipkan kata isim. Jika kita mengharapkan keberkahan Allah, maka disisipkan kata isim. Maka bagi pengucap basmalah itu kan ada isimnya ya, bismi, itu kita mengharap, yang menyebutkan kata menyebutkan basmalah itu mengharapkan keberkahan Allah ada dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, Bu ya. Berharap enggak berkah pekerjaan kita? Berharap. Ya, sangat berharap kita. Semua yang kita lakukan ini mendapat keberkahan dari Allah. Ya, Bu ya. Gimana, Ibu? Al-Insan ayat 26. Ayat 26. Ya. Namun jika dimaksudkan permohonan atau kemudahan bantuan Allah tanpa menghadirkan keberkahannya, maka tidak menggunakan isim. Ya, Bu. Kita lanjutkan kembali. Menurut Syekh Muhammad Husain At-Tabai di dalam kitab Al-Mizan, tujuan pemberian nama bagi sesuatu atau seseorang, yaitu tujuannya adalah yang pertama mengabadikan nama. Ini kan masih terkait dengan isim tadi ya, Bu ya. Ya, tujuan pemberian nama bagi sesuatu atau seseorang itu adalah yang pertama adalah mengabadikan nama. Misalnya contohnya, ini bandara kita bandara apa? Supadio. Bandara Supadio. Supadio itu nama orang atau nama hewan? Nama orang. Ibu tahu enggak siapa Supadio? Hah? Enggak tahu. Ya. Atau yang mudah lah, Bandara Soekarno-Hatta. Kenal enggak dengan Soekarno-Hatta? Kenal. Siapa dia? Presiden, ya. Nah, pemberian nama bandara itu, ya, memberi nama Soekarno-Hatta, ya, itu bertujuan untuk mengabadikan namanya, ya. Atau Jalan Adi Sucipto, itu ada orangnya itu, Bu, itu pahlawan juga. Atau Jalan Ahmad Yani, ya, itu orang juga ya. Betul nggak? Nah, jadi tujuan pemberian nama kepada seseorang atau sesuatu itu bertujuan yang pertama adalah mengabadikan namanya. Ya. Yang kedua, mengenang sifat dan keistimewaannya. Ya, mengenang sifat dan keistimewaannya. Misalnya, ya, ada yang memberi nama anak laki-lakinya Muhammad. Muhammad siapa gitu misalnya. Muhammad Bustanu Arifin misalnya, ya, itu ada nama siapa di situ? Muhammad itu, nama Rasulullah, ya. Jadi orang tua yang memberikan nama anaknya Muhammad itu, ya, berkeinginan, ya, agar sifat-sifat dan keistimewaan yang ada pada Rasulullah itu hadir atau melekat kepada anaknya. Amin. Ya, itu tujuan pemberian nama, ya, Bu ya. Ada yang namanya Muhammad anaknya, atau yang memberi nama anaknya Musa, atau memberi nama anaknya siapalah gitu, ya, Bu ya, yang mempunyai seseorang yang mempunyai sifat atau keistimewaan, ya, Bu ya. Nah, tujuan yang berikutnya adalah memperoleh keberkahan, ya, seperti pemberian nama Muhammad tadi, ya, Bu ya. Nah, itu kita berharap supaya anak-anak kita itu mendapat keberkahan, ya. Misalnya ini ya, Bu ya. Nah, mendapat keberkahan, misal kasih nama Muhammad, supaya anaknya mendapat berkah sebagaimana Allah memberkahi Rasulullah. Begitu ya, Bu. Nah, itu tujuan pemberian nama
menurut Syekh Muhammad Husain Tabatabai, ya Bu ya. Nah, berdasarkan pendapat di atas, pekerjaan tersebut diharapkan kekal di sisi Allah. Bukan Allah yang diharapkan kekal, karena bacaan bismillah itu ya menghadirkan nama Allah, tapi bukan diharapkan Allah kekal, karena Allah itu memang sudah maha kekal, ya. Tetapi yang diharapkan kekal itu namanya tersebut menjadi kekal, menjadi abadi, menjadi terus-menerus diingat. Paham ya Bu? Nah, karena apa Bu? Karena banyak sekali ya pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan itu ya, itu tidak mempunyai nilai apa-apa di sisi Allah. Banyak sekali pekerjaan besar ataupun kecil ya, itu tidak mempunyai nilai sama sekali di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan nama Allah ketika memulai pekerjaannya. Ya Bu ya. Sebagaimana dijelaskan Allah di dalam surah Al-Furqan. Ya. Surah ke-25 ayat 23. Coba Ibu lihat. Waduh, belum selesai, ini cepat sekali. Ayat 23. Surah Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-23. Sudah dapat Ibu? Ayat 23 Bu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Artinya Bu, Dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagian debu yang berterbangan. Nah, di dalam surah Al-Furqan ini Allah mengingatkan kepada kita ya Bu ya. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan itu artinya apa Bu? Hah? Nggak ada, hilang ya Bu ya, ringan. Debu terbang itu kan ringan ya Bu. Nah, kalau segala perbuatan, segala aktivitas, segala amal ya, kalau mau bernilai di sisi Allah, baik pekerjaan besar maupun pekerjaan kecil, maka mulailah dengan menyebut nama Allah. Karena jika tidak, maka itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Debu berterbangan itu kan ringan, ringan nggak Bu? Ringan, nggak ada nilainya. Misal contoh, Ibu mau menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka ada keberkahan di situ, maka ada kebaikan di situ. Tetapi ketika Ibu tidak menghadirkan nama Allah dalam aktivitas tersebut, ya, maka hanya hal dunia aja yang Ibu dapat, ya. Tulisannya Ibu dapat, ilmunya mungkin ada di situ, tetapi keberkahannya tidak akan Ibu dapatkan, ya Bu. Nah, maka setelah belajar ini, setiap memulai aktivitas apapun lah, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ringan diucapkan, tetapi berat di sisi Allah pahalanya atau ganjarannya, ya Bu ya. Kadang-kadang saking ringannya kita meremeh-remehkan, padahal ini menjadi penentu segala amal perbuatan kita, ya Bu ya. Nah. Kemudian penulisan bismi. Nah, ini kita yang terakhir dulu lah nih, sampai bismi ya, belum yang lainnya nih. Padahal saya udah bahas sampai ke kata Allah, tetapi waktunya tidak cukup. Nah, penulisan kata bismi kita bahas nih ya. Bismi di dalam basmalah itu tidak menggunakan huruf alif. Berbeda dengan kata bismi yang ada di dalam surah Al-Alaq. Coba Ibu perhatikan. Ya.
Perhatikan bacaan bismillah di dalam basmalah dengan bismi di surah Al-Alaq tuh ayat pertama tuh. Coba, udah ketemu belum? Surah Al-Alaq. Ada alifnya enggak di surah Al-Alaq? Ya, setelah huruf ba itu ada alifnya. Ya, Bu. Betul enggak? Betul. Tetapi di dalam bismillah itu tidak ada alifnya. Habis ba langsung sin. Betul ya? Betul enggak, Bu? Betul ya? Udah ngelihat semua? Sudah ya? Nah, ini ya, kenapa demikian? Nah, ini banyak sekali pendapat-pendapat ulama. Ya. Al-Qurtubi berpendapat bahwa penulisan tanpa huruf alif pada basmalah karena pertimbangan praktis semata-mata. Ya, tidak ada nilai apapun. Ya, artinya supaya gampang nulisnya, maka kata alifnya dibuang. Jadi lebih mudah menulisnya. Karena bunyinya sama, bismi, ya Bu ya. Nah, kemudian pendapat yang lain, Az-Zarkasi menguraikan dalam kitab Al-Burhan bahwa tata cara penulisan Al-Qur'an itu mengandung rahasia-rahasia tertentu. Ya. Penanggalan huruf alif itu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam rangkaian katanya yang tidak terjangkau oleh panca indera, ya. Seperti di surah Al-Alaq itu bisminya pakai alif kan, Bu? Pakai alif, ya. Habis bismi itu kata apa? Bismi rob. Rob itu diartikan apa? Diartikan apa rob itu? Tuhan. Nah, ya, Tuhan atau pemelihara, ya. Itu bisa di apa pemeliharaannya Allah itu bisa kita jangkau enggak dengan panca indera? Bisa, ya. Kita dipelihara oleh Allah, diberi kesehatan, dikasih ilmu, ya. Diberi kemudahan, dikasih rezeki. Bisa dijangkau enggak dengan panca indera? Bisa, ya Bu ya. Tetapi bismillah yang di dalam basmalah itu tidak menggunakan alif. Artinya segala keberkahan yang ada di situ itu panca indera kita ini tidak sanggup. Saking banyaknya keberkahan, saking besarnya keberkahan tuh, ya, apa panca indera kita ini tidak sanggup menjangkaunya. Ini menurut Az-Zarkasi, ya Bu. Nah, menurut Rasyad Khalifah, ditanggalkannya huruf alif pada basmalah agar jumlah huruf-huruf pada ayat ini berjumlah 19. Karena kalau dikasih alif jumlahnya jadi 20. Maka ditanggalkan huruf alif itu supaya jumlahnya 19. Kenapa? Karena angka 19 mempunyai rahasia yang berkaitan di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi, angka 19 mempunyai rahasia yang terkait di dalam Al-Quran. Ya, ini kita contohkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, kata Allah itu disebutkan sebanyak 2698 kali. Kata Allah disebutkan 2698 kali. 2698 jika dibagi 19 jumlahnya 100. Bisa ngitung? Hah? Coba pakai jarinya bisa nggak? Jumlahnya adalah 142. Jadi habis dibagi dengan 19. Kemudian kata Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman ini terulang sebanyak 57 kali di dalam Al-Quran. 57 jika dibagi dengan 19 dapat berapa, Ibu? Ayo. Wah, enggak lulus matematikanya, merah semua nih. Ya. Merah semua nih, terlalu banyak andalkan kalkulator. Ya. 57 dibagi 19 itu sama dengan 3. Ya, Bu. Nah, kata Ar-Rahim di dalam Al-Quran jumlahnya 114 kali. Ya, diulang-ulang 114 kali. Jika dibagi 19, hasilnya sama dengan 6. Ya. Nah, ini bukti. Bukti bahwa Quran itu adalah otentik atau bersumber dari Allah. Ya. Kalau manusia itu tidak mungkin bisa pas seperti itu. Contohnya lagi misalnya ya, kata setan di dalam Quran itu bunyi berjumlah 88 kali. Kalau dicari itu dihitung ada 88 kali diulang. Sama dengan kata malaikat juga 88
kali. Kalau manusia tidak mungkin bisa buat yang seperti ini, kitab seperti ini, yang sempurna seperti ini. Ya, setan itu cenderung kepada keburukan, malaikat itu cenderung kepada kebaikan. Jumlahnya sama. Karena manusia itu di tengah-tengah, Ibu ya. Bisa cenderung kepada keburukan dan cenderung juga kepada kebaikan. Lain dengan malaikat yang memang baik terus. Ya, kalau setan dia jahat terus gitu Ibu ya. Nah, ini bukti otentiknya Quran, ya. Maka kata bismillah itu alifnya ditanggalkan, ya, supaya jumlahnya 19. Udah lewat nih. Ya Bu ya? Nah, sudah lewat. Nanti kita lanjutkan kembali ya Bu. Masih banyak sebenarnya yang mau kita bahas. Ini baru sampai bismi. Al-Fatihah ini baru sampai bismi. Udah menghabiskan waktu segini. Ya Bu ya? Nah, belum lagi yang lainnya. Nanti ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nah, itu banyak lagi. Sabar ya Ibu ya. Kita pelan-pelan saja. Alon-alon asal kelakon ya. Buat apa banyak-banyak kalau nggak ingat ya Bu ya? Tidak bisa diresapi ya. Nah, karena kita belajar ini supaya kita tahu, supaya kita lebih mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, maka setiap ibadah yang kita lakukan itu akan lebih baik, akan lebih khusyuk, akan lebih banyak keberkahan yang Allah kasih sama kita. Jadi sabar ya Ibu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Nunggu sebulan lagi. Ini bulan Rajab, insya Allah bulan Sa'ban kita mulai lagi. Ya Bu ya. Bulan Ramadan kita libur. Jadi insya Allah Al-Fatihah ini nanti kan tanggal berapa nih habis ini? Habis ini belum ya. Nanti kan ada 31 ya Mbak ya. Nah 31 tidak nanti ngisi lagi. Nah, ya insya Allah ya, mudah-mudahan lah ya. Kan saat awal bulan kan. Ya, baik. Jadi itu aja Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan kembali ini karena keterbatasan waktu. Segala kebenaran dan kebaikan itu berasal dari Allah. Dan segala kesalahan dan kekurangan itu dari saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.